Ternyata konstitusi itu mengatur pemilu itu harus 2 putaran. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua. Datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Termasuk ijazah juga nggak ada? Ya nggak ada. Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa Bang? Kalau kalah masuk penjara itu. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Masalahnya banyak semuanya kan, semua polisi. Sahabat Henrys, tampaknya narasi perihal Pilpres 2 putaran itu bukan hanya sekedar isapan jempol dan bisa diterima akal sehat. Masuk logika lah ya. Kenapa saya katakan demikian? Ini kita coba analisa kejadian demi kejadian, mulai dari Budi Ari, orang terdekatnya Jokowi, dan juga ekspresi pidato terbaru dari Prabowo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Kalau di video sebelumnya, itu kita mendengar narasi, opini, dan itu masuk logika guys ya. Banyak masyarakat yang setuju. Apalagi ini, kita coba telaah, kita analisa kejadian demi kejadian dengan apa yang sekarang terjadi. Ya, kita lihat ya, Budi Ari terseret kasus dugaan judi online. Itu dia dituding menerima 50% dari keuntungan mungkin judi online. Budi Ari diduga terima jatah 50% dari keuntungan situs judi online yang tidak diblokir. Laporan ini datang dari sumber internal kementerian sendiri kepada Tempo. Hal ini bikin publik makin curiga soal siapa yang sebenarnya lindungi situs-situs ilegal ini. Padahal Kominfo selama ini gembar-gembor soal pemberantasan judol. Tapi kenapa masih banyak situs yang lolos? Tapi kalau benar ada bagi-bagi untung ke para pejabat, kepada siapa lagi kita akan percaya? Nah, kemudian netizen mengait-ngaitkan gitu loh. Ini mungkin juga sesuai dengan pernyataan Budi Ari pas Pilpres 2024 kemarin. Yuk kita dengarkan pernyataan Budi Ari. Check it out. Ini berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Terima kasih kepada Budi Ari, Ketua Projo, yang kini dapat hadiah Menkominfo. Kalah 2024, masuk penjara. Kalah di Pilpres 2024 akan masuk penjara. Kalau kita nggak bisa berpuasa, kita ikut yang berpuasa. Iya. Itu aja. Itu aja. Ini mumpung Bang Ray ngomong karir ini. Saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa Bang? Kalau kalah masuk penjara itu. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Masalahnya banyak semuanya kan, semua polisi. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti keputut. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline. Headline. Iya kan semua. Jadi partai politik 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Dari pernyataan Budi Ari tersebut, jelas ya, tampak Budi Ari dan tim gitu ya, tidak ingin mereka kalah di pemilu. So, kalau kalah akibatnya seperti itu, ya, masuk penjara katanya gitu ya. Nah, ini mulai terungkap nih, terbongkar, ya, ketakutan Budi Ari dan teman-teman mungkin agar tidak masuk penjara ya mulai terendus nih dari pemberitaan ini. Apakah benar Budi Ari menerima 50% dari judol tersebut? Apalagi ini kan dikaitkan dengan orang terdekatnya Jokowi. Nah, mungkin ini kaitannya gitu ya. Sehingga di Pilpres kemarin ya harus menang, jangan sampai kalah. Kalau kalah ya ini akibatnya nanti. Sementara itu menang pun mereka ada terbongkar seperti ini gitu ya. Apalagi kalau kemarin kalah gitu ya, mungkin akan langsung masuk penjara. Ya maksudnya ya otomatis kalau masuk penjara yang menang Anies Baswedan dong. Apakah mereka takut kalau Anies Baswedan menang sehingga
di Pilpres kemarin bagaimana caranya supaya Anies Baswedan tidak menang. Ya, apalagi ada isu 2 putaran gitu ya. Nah, kalau Pilpres kemarin terjadi 2 putaran, maka sesuai dengan narasi, kubu Anies dan Ganjar bersatu, kemungkinan besarnya Anies yang akan jadi pemenangnya di Pilpres 2024. Itu mungkin ya, kalau kita cerna dari ucapan Budi Ari yang kecoplosan beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalian sependapat, komen di bawah guys ya. Jadi itu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak menang nih Anies Baswedan, supaya pemilu kemarin tetap 1 putaran gitu ya. Apalagi Hasto sempat keluar-keluar gitu ya. Pemilu kemarin terjadi seharusnya 2 putaran. Sedangkan Pak Hari Hamzah sebelum menjabat Wamen pun mengatakan kalau pemilu di Indonesia itu secara ininya itu 2 putaran, ya kan nggak mungkin hanya 1 putaran, ya nggak Sahabat Hendris. Nah, kalau kemarin terjadi seperti di Pilgub DKI, nah itu kemungkinan besarnya Anies yang menang. Nah, kekhawatiran dengan menangnya Anies, maka seperti kata Budi Ari tadi, masuk penjara kan gitu ya, karena akan banyak kasus terungkap. Nah, sekarang apakah pemerintah Prabowo itu berani? Karena kan ini kemarin banyak kasus-kasus korupsi yang dibongkar oleh pemerintah Prabowo ya. Apakah berani membongkar ini sampai ke akar-akarnya? Ini kita lihat ekspresi dari pidato terbaru Prabowo yang timbul pro kontra, timbul asumsi, dan juga ada bagian yang blunder di situ. Nah, kita lihat yang bagian ini, ekspresi pidato Prabowo ya dalam menegakkan hukum. Apakah benar-benar akan melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum ya ataukah tidak? Nah, kita lihat ekspresinya di video ini. Check it out. Saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku, dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Dari ekspresi awal ya, nadanya pelan, tidak seperti sebelumnya yang begitu tinggi, tapi pas yang bagian ini tuh tampaknya pelan. Apakah Prabowo itu dalam tekanan? Tapi kalau kita perhatikan, mungkin ada upaya yang baik oleh Prabowo. Ya, kita lihat ya, contohnya Prabowo melakukan langkah yang mungkin bagus ya, menempatkan anggota TNI supaya tidak terjadi pengancaman ataupun intimidasi di situ dari Kejaksaan Agung. Dan ini juga ada isu tentang Kejaksaan Agung itu mundur. Apakah benar? Jangan-jangan nanti
mundurnya kayak Hasan Nasbi. Kita semua kan di prank kemarin ya. Mundur, nggak taunya nggak jadi mundur. Ya, jadi kita di prank. Jadi prank konten yang terjadi para teman-teman kita konten kreator mungkin yang beberapa waktu yang lalu heboh gitu ya. Sekarang ternyata di pemerintah kita juga di prank gitu ya. Lewat Hasan Nasbi yang katanya pingin mundur ya gitu ya. Sudah menyerahkan surat, nggak taunya nggak jadi mundur. Nah, bagaimana dengan Burhanuddin ST ini nanti? Apakah benar-benar akan mundur dari posisi Kejaksaan Agung, Ketua Kejaksaan Agung, ataukah tidak? Nah, lihat ekspresi Prabowo yang memang tampaknya mungkin kalau kita dari sisi yang positif, keinginan Prabowo untuk benar-benar bisa mengatasi korupsi di Indonesia ini ada keinginan yang kuat, tapi mungkin banyak rintangan. Ya, dia melakukan berbagai usaha, mungkin kita perhatikan seperti itu ya. Tapi dari pidato tersebut juga netizen menilai akan gitu loh. Seperti kata Pak Anies dulu kan, Pak, di debat Pilpres ya, ketika dia menjadi Menteri Pertahanan ya, Pak Anies Baswedan sempat mengkritisi gitu ya, pokoknya melanggar hukum gitu ya. Itu apakah Prabowo benar-benar berani? We don't know, oke? Ditambah lagi dengan ada statement yang tampaknya blunder lagi dari Prabowo tentang 2 periode, narasi 2 periode. Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, saya sudah dilirik-lirik oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Daripada saya dicatat yang negatif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan periode ini baru 6 bulan ini saja terjadi banyak pro kontra gitu loh di tengah-tengah masyarakat ya. Banyak, ada yang sebagian mendukung program Prabowo ini, ada juga yang tidak ya, apalagi yang MBG makan bergizi gratis yang tuai banyak polemik di lapangan. Programnya sih bagus ya kan. Dan Prabowo itu pernah bilang dia terinspirasi dari program di era Pak Anies jadi Gubernur DKI. Nah, tapi yang tuai polemik adalah implementasi di lapangannya. Itu banyak banget, yang keracunan lah, yang cateringnya, yang segala macamnya bermasalah. Pokoknya banyak banget. Baiknya itu dikaji ulang, ya. Apakah program ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, kan gitu. Nah, jadi masyarakat bertanya-tanya nih, program-program Pak Prabowo ini yang jalan itu apa? Apalagi ini kemarin Nanantara, banyak sekali yang terjadi polemik. Tapi sekali lagi tentu seperti kata Pak Anies Baswedan, kita mengharapkan yang terbaik untuk negeri ini. Makanya Pak Anies Baswedan melakukan hal-hal yang mungkin dianggap kecil gitu ya oleh orang lain, tapi dia di tengah apapun yang terjadi sekarang, dia tidak mengutuk apa yang terjadi, dia melakukan sesuatu yang gebrakan yang luar biasa, membangun jembatan, membangun kembali jembatan. Itu pun banyak cibiran oleh para warganet apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ada yang bilang cuma di-chat doang lah, pokoknya apa namanya, cuma secuil lah, seuprit lah, macam-macam lah pokoknya. Padahal Pak Anies sudah melakukan, walaupun dia pengangguran loh, pengangguran aja bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kayak gitu, apalagi
dia menjadi pejabat publik, presiden misalnya, tentu akan lebih banyak, nggak cuma jembatan itu, ya. Pengangguran dia bisa melakukan itu. Kalau kalian bisa lakukan apa gitu untuk negeri ini? Dia pengangguran loh. Tapi dia bilang pengangguran end times ya, udah berhenti pengangguran. Apalagi sekarang dia hari ini kalau nggak salah jadwalnya di Bandung ya, mulai kembali mengisi diskusi di kampus-kampus. Jadi ini gerakannya luar biasa saya perhatikan ya. Dari pelosok daerah dia membangun hal yang kecil tapi manfaatnya besar. Kemudian tetap di kampus-kampus mendidik para mahasiswa, yang membuka jalan pikiran mahasiswa ya. Ini banyak langkah-langkah strategis yang dilakukan. Saya perhatikan gebrakan Anies Baswedan, oke, ke depannya. Dan mungkin ini juga salah satu persiapan Pak Anies Baswedan menjelang 2029. Setuju nggak sama Anies ya? Pemerintahan Prabowo saat ini membutuhkan pikiran-pikiran cerdas dari Pak Anies Baswedan. Ya, kalau pun itu pemerintahan Prabowo welcome dengan pikiran-pikiran Pak Anies Baswedan untuk membangun Indonesia ke depan. Hanya saja banyak sentimen juga, banyak pendapat-pendapat Pak Prabowo itu bisa tidak ya memimpin, bisa tidak ya membangun, benar-benar membangun, apalagi ada seorang Oki gitu ya, berpendapat tentang bagaimana sosok leadership dari Pak Prabowo ini. Ada juga yang berasumsi kalau nanti Pak Anies akan bergabung dengan pemerintah Prabowo, kemudian bersama-sama membangun Indonesia. Kalau saya melihat sekarang, mungkin pikiran-pikiran Pak Anies Baswedan itu bisa dipakai oleh pemerintah Prabowo. Tapi kalau untuk Pak Anies Baswedan untuk bisa bergandengan tangan, mungkin masuk di koalisi pemerintahan Prabowo, kayaknya tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Kalau menurut saya ya, Pak Anies akan jalan sendiri, ya, dengan langkah-langkah politiknya, ya, karena akan sulit untuk bisa bareng-bareng gitu loh. Karena mungkin kita ketahui bersama lah, banyak orang yang mengatakan tentang matahari kembar, ya, Prabowo tersandra oleh Jokowi, dan pokoknya isu-isu seperti itu. Jadi sangat sulit untuk Pak Anies bisa berafiliasi, berkoalisi dengan bergabung di pemerintahan Prabowo. Nah, sedangkan sekarang aja Pak Anies bergerak sendiri dengan aksi bersama tanpa lewat partai lagi, Nasdem, dukungan partai-partai gitu ya, PKS, PKB, dia melakukan aksi bersama sendiri. Karena dia pernah menyatakan ya, banyak yang sudah tersandra, baik itu partai maupun perorangan. Jadi dia memilih untuk bergerak sendiri lewat aksi bersama. Tentu dengan orang-orang pilihan, orang-orang yang tidak terafiliasi dengan atau tersandra secara politik. Bahkan kita ketahui bersama dulu ada konten kreator yang mendukung Anies Baswedan, tiba-tiba berbalik arah, malah sekarang membenci Pak Anies Baswedan. Ya, bahkan membuat penggiringan opini. Jadi memang terpilih nanti orang-orangnya yang benar-benar mendukung Pak Anies Baswedan atau yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi itu Sobat Hendris ya. Kalau kita melihat kejadian demi kejadian, analisa apa yang sekarang terjadi ya di pemerintahan Prabowo, dan kalau tentang pemilu ini kan pernah dibongkar oleh Ferry Absari ya setahun yang lalu ya. Metro TV pernah mengungkapkan gini ya tentang pemilu kemarin brutal gitu ya. Nah, dan ini mungkin juga kenapa sekarang mulai bisa dibaca oleh publik gitu ya. Dan mungkin masyarakat tahu sebenarnya kan. Hanya saja kan masyarakat agar tidak terjadi clash gitu ya. Pak Anies Baswedan juga kemarin datang ke pelantikan Prabowo dan Gibran ya, dan memberikan selamat ketika di KPU ya, mungkin supaya tidak terjadi bentrokan gitu ya, mengelak itu semua. Jadi Pak Anies berlegowonya menerima, dia melakukan langkah-langkah sampai ke MK, tapi toh ternyata tidak juga bisa ya, seperti kata Hasto ya, nanti semua akan terbongkar dengan sendirinya. Mungkin ini kuasa Tuhan juga ya, mulai terbongkar satu persatu. Narasi-narasi yang muncul sekarang itu mungkin terus apa yang terjadi ya, kita nggak tahu. Apalagi dengan
kasus ijazah palsu ini yang kesana kemari gitu ya. Terus tuai banyak pro kontra, tuai polemik ya. Apakah Prabowo mampu benar-benar akan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di Republik ini sampai tidak tebang pilih? Apakah lawan politik ataukah teman politik? We don't know. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.